Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Matahari mulai condong ke barat ketika Sumi duduk bersila di atas tikar pandan usang. Di pangkuannya, sikat bambu yang telah dikeringkan mulai dirajut menjadi keranjang. Tangan-tangan kurusnya cekatan, seolah sudah menyatu dengan anyaman. Setiap selipan bambu bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga doa yang ia bisikan dalam hati. Doa untuk anak-anaknya, doa untuk rezeki esok hari. Gubuk kecil yang ia tempati bersama kedua anaknya berdiri, miring di sudut desa Karanganyar, menghadap ladang kering yang dulu digarap suaminya. Sejak Marno, suaminya, meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan di pabrik semen di kota, hidup Sumi berubah drastis. Ia tak punya sawah, tak punya warisan, hanya rumah bambu reyot dan 2 anak yang masih kecil. Rara yang saat itu berusia 7 tahun, dan Bayu yang baru menginjak 3 tahun. Kini Rara duduk di pojok rumah, menyusun buku-buku lusuh untuk pelajaran esok hari. Ia anak yang cerdas, selalu ingin tahu, dan meski belum pernah punya sepatu baru, tak pernah absen dari sekolah. Bayu, si bungsu, sedang membantu menjemur sisa anyaman yang belum jadi, meski kadang lebih sering bermain pasir ketimbang bekerja. Sumi menatap anak-anaknya dengan campuran cinta dan khawatir. Ia tahu mereka butuh lebih dari sekadar nasi dan sambal garam. Mereka butuh pendidikan, masa depan, dan harapan, hal-hal yang kadang terasa begitu jauh dari jangkauan. Suara ayam berkokok dari kandang tetangga menandai senja yang mulai turun. Sumi beranjak, mengangkat keranjang yang baru jadi ke sudut rumah, lalu merapikan anyaman lainnya yang akan dibawa ke pasar esok pagi. Hari itu ia hanya bisa menyelesaikan 3 keranjang. Harganya 5.000 per buah, itu pun kalau laku. Ia menanak nasi, mencampur dengan jagung yang ditumbuk, dan menumis daun pepaya muda yang dipetik dari belakang rumah. Tak ada lauk, tak ada telur. Tapai mimai dengan Nadil. Sepiring besar ditaruh di tengah, mereka makan bersama-sama. Rara menatap ibunya dengan penuh pengertian. Ia tahu ibunya lelah, dan ia tak pernah minta lebih. "Bu," kata Rara pelan sambil menyuap nasi. "Nanti kalau Rara sudah besar, Rara mau kerja. Biar ibu bisa istirahat." Sumi tersenyum, meski hatinya mencelos. Anak seusia Rara mestinya tak perlu memikirkan kerja atau beban hidup. Tapi itulah kenyataan di rumah. Mereka kemiskinan mengajari anak-anaknya menjadi dewasa lebih cepat dari semestinya. Malam turun dengan pelan, disertai suara jangkrik dari sawah. Angin malam masuk dari celah dinding bambu, membuat tubuh Sumi menggigil sedikit. Ia menambal bagian atap yang bocor dengan plastik bekas terpal, lalu menyiapkan tempat tidur dari tikar lusuh. Sebelum tidur, Sumi mengambil sajadah kecil, menghadap kiblat, dan menengadahkan tangan. Dalam doa, ia tak meminta kekayaan, hanya rezeki yang cukup dan anak-anaknya bisa terus sekolah. Ia percaya langit masih menyimpan rencana baik, meski sekarang masih tertutup awan gelap. Dan malam pun menyelimuti gubuk itu dalam keheningan. Di balik anyaman bambu yang sederhana, seorang ibu tidur dengan harapan yang tak pernah padam. Langit mulai kelabu sejak pagi. Awan-awan hitam menggantung rendah di atas desa Karanganyar. Angin berhembus kencang, membawa bau basah tanah dan daun-daun kering. Sumi mempercepat langkahnya menuju pasar, membawa 2 keranjang anyaman yang ia sangkutkan di ujung bambu panjang di bahunya. Setiap langkah terasa berat bukan karena beban, tapi karena pikirannya terus tertuju pada Rara yang semalaman demam tinggi. Rara tak masuk sekolah hari itu. Semalam tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur di pelipis, dan kulitnya tampak berbintik merah. Sumi cemas, tapi ia tak punya cukup uang untuk membawa Rara ke puskesmas. Maka ia tetap ke pasar, berharap 2 keranjangnya cukup untuk membeli obat penurun panas. Namun pasar pagi itu sepi. Beberapa pedagang bahkan menutup lapak lebih awal karena hujan mulai turun deras.
Sumi menunggu di sudut pasar. Keranjangnya basah, tapi tak satu pun pembeli mampir. Ia hanya menjual 1 buah, itu pun ditawar setengah harga. Tangannya dingin, kakinya menggigil, tapi yang paling perih adalah rasa tak berdaya. Setibanya di rumah, ia mendapati Rara makin lemah. Bayu duduk di samping kakaknya, menepuk-nepuk dengan sapu tangan kecil. Sumi memeluk anak-anaknya, lalu mengambil keputusan besar. Menjual satu-satunya harta yang masih ia simpan, gelang emas kecil peninggalan ibunya. Benda itu ia simpan di dasar lemari kayu dibungkus kain putih. Ia sempat ragu, tapi nyawa anaknya lebih berharga dari kenangan. Ia pergi ke rumah Bu Wiji, tetangganya yang biasa membeli emas. Dengan berat hati, ia menukar gelang itu dengan uang 300.000. Tak sebanding, tapi cukup untuk membawa Rara ke puskesmas dan membeli obat. Hari itu dokter menyatakan Rara terkena demam berdarah, butuh rawat inap, tapi Sumi memohon agar diizinkan rawat jalan karena tak sanggup membayar biaya inap. Dokter akhirnya setuju, dengan catatan Sumi harus rutin memeriksa suhu tubuh Rara dan memberinya cairan serta obat secara teratur. Malam itu Sumi tak tidur. Ia duduk di samping Rara, memegangi tangan anaknya, sesekali menyeka keringat dari dahi. Bayu sudah tertidur, memeluk kaki ibunya, seolah tahu ibunya butuh sandaran. Di luar hujan turun sepanjang malam, atap bocor di 3 titik. Ember dan baskom diletakkan untuk menampung air, tapi Sumi tak peduli. Yang penting Rara mulai tampak lebih tenang, panas tubuhnya mulai turun, meski masih belum stabil. Hujan belum berhenti keesokan harinya. Anyaman bambu tak bisa dijemur, tak bisa dijual. Tapi Sumi tak menyerah. Ia mengumpulkan sisa daun jati kering dari pekarangan, menyalakan tungku, dan membuat bubur untuk sarapan. Ia menolak bantuan dari tetangga, bukan karena sombong, tapi karena harga dirinya sebagai ibu yang ingin tetap berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang guru perempuan datang ke rumah, namanya Ibu Ratna, baru pindah ke desa itu sebagai guru penugasan dari kota. Ia datang untuk menjenguk Rara, salah satu murid yang menurutnya sangat cerdas, tapi jarang hadir belakangan ini. Bu Ratna terkejut melihat kondisi rumah Sumi, tapi ia tak menunjukkan rasa kasihan, hanya kekaguman. Setelah berbincang sejenak, ia melihat tumpukan anyaman bambu di sudut rumah. Ibu yang buat semua ini? Tanya Ibu Ratna. Sumi mengangguk pelan. Sedikit-sedikit, Bu. Kalau laku bisa buat beli beras. Ibu Ratna tersenyum. Boleh saya foto? Mungkin saya bisa bantu tawarkan ke teman-teman saya di kota. Sumi terdiam sejenak. Dunia media sosial, kota, dan dunia luar terasa asing baginya. Tapi ia mengangguk juga. Dalam hati kecilnya, harapan seperti bara kecil mulai menyala kembali. Dan di luar sana, hujan mulai reda, meski langit belum sepenuhnya cerah. Hari-hari berlalu dan Rara perlahan mulai pulih. Wajahnya kembali ceria, meski tubuhnya masih lemas dan belum bisa kembali ke sekolah. Sumi tetap menganyam bambu, kini dengan semangat yang sedikit berbeda. Di dalam hati, ia menyimpan janji yang belum diucapkan. Jika benar bantuan dari Ibu Ratna bisa datang, Irawan gunakan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang sepertinya yang selama ini tak pernah dilirik siapa-siapa. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka, Ibu Ratna kembali datang. Kali ini membawa kabar mengejutkan. Anyaman, Sumi telah menarik perhatian teman-temannya di komunitas kerajinan tangan di Yogyakarta. Foto-foto yang ia unggah mendapat banyak tanggapan positif. Bahkan, ada yang ingin memesan dalam jumlah banyak untuk acara pameran. Sumi sempat bingung dan gugup. Ia tak terbiasa menerima pesanan besar, apalagi dengan permintaan motif tertentu. Namun Ibu Ratna tak hanya datang membawa kabar, ia juga membawa bantuan. Gambar-gambar pola baru, contoh warna yang disukai pasar kota, serta alat tenun kecil hasil modifikasi yang bisa mempercepat pekerjaan. Ibu Ratna bahkan menawarkan untuk mengajari Sumi cara membungkus produk agar terlihat lebih menarik. Di bawah naungan langit sore,
Beranda rumah bambu Sumi kini menjadi tempat belajar yang baru. Rara dan Bayu ikut membantu. Beberapa anak tetangga ikut datang, penasaran dengan kegiatan yang tampak berbeda itu. Suasana rumah yang dulu sepi dan gelap, kini sering dipenuhi tawa kecil dan percikan semangat. Namun seperti matahari yang muncul di balik awan, keberhasilan kecil Sumi tak lepas dari tatapan iri. Mulut-mulut tetangga mulai berbisik. Beberapa berkata Sumi, cari perhatian. Bahkan menuduhnya beruntung karena dekat dengan orang kota. Ada pula yang menyindir di warung. Enak ya, jadi janda, tapi tetap bisa manja. Sumi tahu, ia dengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Hatinya sakit, tapi ia tak ingin membalas. Ia hanya memeluk anak-anaknya, lebih erat dan menanamkan dalam hati bahwa ia harus tetap melangkah. Suatu pagi, saat Sumi baru saja menjemur hasil anyamannya, ia mendapati salah satu keranjangnya hilang. Ia mencarinya kemana-mana, tapi tak ditemukan. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa keranjangnya dijual oleh orang lain di pasar. Tapi tak ada bukti. Dan Sumi tak punya waktu untuk menuntut siapapun. Ia hanya menarik napas panjang dan menambahkan gembok pada lemari bambunya. Malam harinya, saat duduk bersama Rara dan Bayu di beranda, Sumi berkata pelan, hidup itu seperti bambu yang dianyam. Kadang ada bagian yang tajam, yang melukai tangan kita. Tapi kalau kita sabar dan terus menata, lama-lama jadi bentuk yang indah. Rara mengangguk memeluk ibunya. Bayu menatap bintang-bintang di langit gelap. Keesokan harinya, Sumi melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengundang 3 tetangganya, ibu-ibu lain yang juga hidup susah. Sepertinya, untuk belajar menganyam bersama. Awalnya mereka ragu, tapi akhirnya mereka datang. Sumi mengajari mereka dengan sabar, bahkan membagikan sebagian bambunya. Ia berkata kalau aku kerja sendiri, aku bisa jatuh sendiri. Tapi kalau kita kerja bareng, kita bisa saling bantu. Rezeki itu semakin dibagi, semakin luas jalannya. Apa yang Sumi mulai, pelan-pelan menjadi gerakan kecil. Setiap sore, beranda rumahnya dipenuhi suara ibu-ibu yang belajar menganyam. Ibu Ratna semakin sering datang membawa pesanan baru dan kadang mengajak teman-temannya untuk melihat langsung proses pembuatan. Dan dari tangan-tangan yang dulu hanya menggenggam kesedihan, lahirlah kerajinan yang diberi nama oleh Sumi sendiri, Anyaman Harapan. Musim kemarau mulai datang, mengeringkan tanah-tanah yang sebelumnya becek. Langit desa Karanganyar lebih sering biru, dan sinar matahari memberi waktu lebih panjang untuk menjemur anyaman. Suasana di rumah Sumi kini lebih hidup. Ada 5 ibu-ibu yang rutin datang setiap pagi, menganyam, belajar pola baru, dan sesekali tertawa lepas ketika hasil kerja mereka tidak simetris atau terlalu longgar. Sumi, yang dulunya hanya duduk sendiri menatap bambu kering, kini menjadi semacam pemimpin kecil. Bukan karena ia merasa paling pintar, tetapi karena ia yang paling dulu berjalan, paling dulu jatuh, dan paling tahu bagaimana rasanya berdiri lagi. Pesanan dari luar desa semakin banyak. Keranjang, nampan, hingga tas tangan berbahan bambu mulai dikenal di Yogyakarta dan kota-kota sekitar. Ibu Ratna membantu membuatkan akun media, sosial khusus dan bahkan mencetak brosur sederhana. Anyaman Harapan mulai menjadi nama yang diperbincangkan. Namun seperti air tenang yang menyimpan riak di dasar, keberhasilan kecil ini tak luput dari ombak. Beberapa warga mulai merasa tersisih. Ada yang berbisik bahwa Sumi mencuri perhatian. Ada yang terang-terangan menyindir, orang miskin kok gayanya sudah kayak juragan. Bahkan seorang tokoh desa berkata dengan nada setengah bercanda saat rapat RT, jangan-jangan sebentar lagi Bu Sumi nyalon kepala desa. Tawa pun meledak di ruangan, tapi Sumi hanya tersenyum tipis. Hatinya kecut, tapi ia sudah terlalu sering dipukul kenyataan untuk mundur hanya karena cemooh. Yang lebih menyakitkan adalah, ketika salah, satu ibu yang ia ajari diam-diam menyalin desain anyamannya, lalu menjualnya ke pengepul luar desa tanpa sepengetahuan kelompok. Saat Sumi tahu, ia tak marah, hanya kecewa.
Tapi di depan yang lain, ia hanya berkata, rezeki itu nggak pernah tertukar. Yang penting kita jujur. Suatu sore, saat Rara pulang dari sekolah dengan wajah murung, Sumi bertanya apa yang terjadi. Teman-teman bilang aku anak janda yang cari muka. Mereka bilang ibu dekat sama guru supaya dapat bantuan. Sumi tercekat. Ia memeluk Rara, mengelus rambut anaknya perlahan. Biarkan mereka bicara, nak. Kita nggak bisa tutup mulut orang. Tapi kita bisa jaga hati kita tetap bersih. Rara menangis pelan. Ia sudah cukup dewasa untuk tahu apa artinya menjadi berbeda di tengah masyarakat yang mudah. Menilai tanpa tahu cerita utuh. Hari-hari berikutnya, Sumi mulai mengatur ulang kelompok Yikebag bekerja dengan lebih rapi. Mencatat hasil kerja setiap anggota, dan mulai merancang sistem pembagian keuntungan. Ia bahkan meminta bantuan ibu, Ratna, untuk membuat pelatihan etika bisnis kecil-kecilan. Beberapa ibu merasa aturan itu terlalu ribet, lalu memilih mundur. Tapi banyak yang tetap bertahan, karena mereka tahu arah yang ditunjukkan Sumi bukan sekadar tentang uang, tapi tentang harga diri dan masa depan yang lebih baik. Sumi belajar dari luka-luka kecil yang ia alami, bahwa tidak semua orang bisa diajak berlari dalam irama yang sama. Tapi selama ada 1-2 yang mau berjalan bersamanya, langkah itu tak sia-sia. Di malam-malam sepi, ia menatap langit dari celah dinding bambu. Ia tahu pujian sering datang bersama ujian. Tapi ia juga tahu, tidak ada perubahan yang benar-benar berarti tanpa gesekan dan air mata. Dan di bawah langit yang masih penuh bintang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin jadi seseorang yang tak mudah dibungkam oleh nasib. Pagi itu, udara desa Karanganyar sejuk dan cerah. Matahari baru naik setinggi tombak, namun Sumi dan para ibu di kelompok Anyaman Harapan sudah mulai sibuk di halaman. Di bawah pohon jati tua, anyaman demi anyaman disusun rapi. Hari ini istimewa. Rombongan dari Dinas Perindustrian Kabupaten akan datang, difasilitasi oleh Ibu Ratna. Mereka ingin melihat langsung proses kerajinan dan menilai apakah kelompok kecil ini layak menerima bantuan alat dan pelatihan lanjutan. Sumi menyapu halaman, memastikan tidak ada daun kering tersisa. Rara dan Bayu membantu menyiapkan air minum dan menata kursi pinjaman dari balai desa. Meskipun rumahnya tetap sederhana, Sumi ingin mereka yang datang merasakan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Menjelang siang, 3 mobil datang. Orang-orang berseragam dan bersepatu, menginjakkan kaki mereka di tanah desa yang berdebu. Sumi menyambut mereka dengan senyum dan sapaan rendah hati. Ia tak pandai bicara di depan orang banyak, tapi ia menjelaskan proses pembuatan anyaman dengan semangat yang tulus. Salah satu pejabat berkata, "Saya jarang lihat kelompok yang dipimpin langsung oleh seorang janda dan bisa bertahan sejauh ini. Luar biasa, Bu Sumi." Sumi menunduk, tersenyum. Nah, dalam hatinya ia tahu semua ini bukan karena ia kuat, tapi karena ia bertahan di saat ia punya semua alasan untuk menyerah. Hari itu, kelompok mereka dinyatakan lolos seleksi bantuan peralatan produksi. Tak hanya itu, mereka juga akan diikutkan dalam pameran kerajinan daerah di Surabaya 2 bulan mendatang. Saat kabar itu diumumkan, beberapa ibu menitikan air mata. Tak pernah mereka bayangkan. Dari rumah bambu kecil di ujung desa, mereka akan tampil di pameran kota besar. Malamnya Sumi duduk termenung di serambi rumah. Di pangkuannya, selembar undangan pameran tertulis rapi. Undangan resmi Anyaman Harapan, Kabupaten Kulon Progo. Rara duduk di sampingnya. Melihat nama ibu mereka tertera di sana. "Bu, nanti di Surabaya ibu bakal ketemu banyak orang penting ya?" Sumi tertawa kecil. "Ibu bukan mau ketemu orang penting. Ibu mau bawa cerita dari desa kecil kita ke tempat jauh. Biar orang tahu, kita juga bisa bikin yang baik." Beberapa hari kemudian, kabar keberhasilan mereka menyebar di desa. Kali ini, mulut-mulut yang dulunya mencibir mulai diam. Sebagian mengakui keberhasilan itu, sebagian lagi masih tak percaya.
Tapi Sumi tak lagi peduli. Ia terlalu sibuk menyiapkan diri mengatur jadwal dan mendorong ibu-ibu di kelompoknya untuk ikut berkembang. Namun di tengah euforia itu, sebuah kabar dari arah timur datang, dari kampung halaman, Sumi yang lama di lereng Gunung Lau. Adik perempuan Sumi, Lilik, mengirim surat. Ibu mereka jatuh sakit keras dan ingin bertemu. Surat itu sederhana, hanya 2 lembar, tapi mengguncang hati Sumi. Ia sudah lebih dari 7 tahun tak pulang ke kampung halamannya. Setelah Marno meninggal dan Sumi memilih tinggal di Karanganyar, hubungan dengan keluarga besarnya merenggang. Banyak yang menyalahkan keputusan hidupnya, apalagi karena ia menolak menikah lagi meski desakan datang dari mana-mana. Malam itu Sumi menangis. Ia menatap langit gelap dan berkata lirih, "Apakah ini waktunya aku kembali?" Meski hanya untuk mengucap maaf, tanpa banyak bicara, ia mengemasi baju, menitipkan Rara dan Bayu pada Ibu Ratna, dan menumpang bus kecil menuju kampung di lereng timur gunung. Perjalanan itu sunyi, tapi Sumi tahu kadang untuk benar-benar maju, kita harus kembali ke tempat kita pernah patah. Bus tua melaju perlahan di antara kabut pagi pegunungan. Dari jendela, Sumi melihat sawah-sawah bertingkat yang ia kenal sejak kecil, dan kabin beratap genteng merah yang tak berubah, sejak ia tinggalkan bertahun-tahun silam. Di balik gemetar tangan yang menggenggam tas kecilnya, hatinya bergolak antara rindu, takut, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia turun di depan gapura desa, berjalan menyusuri jalan berbatu dengan langkah pelan. Beberapa orang yang lewat memandangnya dengan tatapan heran, sebagian mengenali, sebagian hanya sekilas. Rumah masa kecilnya masih berdiri, meski catnya telah mengelupas dan pohon rambutan di halamannya tampak lebih tinggi dari yang ia ingat. Lilik, adik bungsunya, menyambut dengan pelukan yang kaku namun hangat. "Ibu sudah lemah, Mbak. Tapi sejak sakit beliau terus menyebut namamu." Sumi masuk ke kamar yang pengap itu dan melihat ibunya terbaring, tubuhnya ringkih, pipinya cekung, rambutnya memutih sepenuhnya. Namun saat melihat Sumi, perempuan tua itu tersenyum, lemah tapi penuh makna. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak," lirihnya. Sumi menahan tangis. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang dulu sering menampar pipinya ketika ia dianggap membangkang, tapi juga tangan yang dulu menyuapinya nasi saat ia sakit di masa kecil. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. "Tak perlu minta maaf, Som. Ibu marah dulu. Karena takut kamu tak bisa hidup sendiri. Tapi kamu kuat. Ibu dengar, kamu bantu banyak orang." Tangis pecah tanpa bisa ditahan. Dan dalam tangis itu, Sumi merasa beban yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ia tinggal 2 hari di rumah itu, merawat ibunya, menyuapinya bubur, menyeka kening, dan berbagi kisah tentang Rara, Bayu, serta kelompok Anyaman Harapan. Sebelum kembali ke Karanganyar, ibunya memegang tangannya erat dan berkata, "Kamu sudah menang, Nak, bukan pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri." Perjalanan pulang tak lagi berat. Ia kembali dengan hati lebih ringan, membawa sesuatu yang dulu hilang, restu. 2 bulan kemudian, di sebuah aula besar di Surabaya, stand kecil milik kelompok, Anyaman Harapan berdiri sejajar dengan kerajinan besar dari berbagai kota. Sumi berdiri dengan kebaya sederhana, rambut disanggul rapi, menyambut para pengunjung dengan senyum tenang. Keranjang, tas, dan nampan bambu dengan motif khas desa Karanganyar tersusun rapi. Di sisi meja, tergantung poster besar bertuliskan, "Anyaman Harapan dari tangan perempuan desa untuk dunia." Sumi tak pernah bermimpi sampai sejauh ini. Tapi ia tahu, semua ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih luas. Ia ingin membentuk koperasi, mengajari anak-anak muda, membangun tempat pelatihan di desanya. Ia ingin, kelak, tidak ada lagi janda yang harus menangis dalam sepi seperti dirinya dulu. Malamnya, di penginapan sederhana, ia menulis surat untuk Rara dan Bayu.
Anakku, hari ini ibu berdiri bukan di atas panggung besar, tapi di atas luka-luka yang dulu ibu jahit sendiri. Kalau langit di atasmu mendung, jangan takut, karena setelahnya matahari akan terbit lebih terang dari yang pernah kamu kira. Dan di balik jendela kamar itu, langit Surabaya bersih dan berbintang. Seperti hati Sumi malam itu, tenang, penuh cahaya. Entak lagi digelayuti mendung, tamat.